Kembali hadir hari ini saya Profesor Apoteker Dr. Ernad Imadi Agus Gilgil Wirasutra MSI, dosen farmasi FMIPA Universitas Udayana. Dalam kali ini saya menyampaikan materi kuliah dengan judul Kewajiban dan Kewenangan Apoteker di Industri Obat Tradisional. Bagaimana kita belajar peraturan perundang-undangan, dari situ kita akan mendapatkan apa sih kewajiban dan kewenangan dari seorang apoteker, khususnya di dunia industri obat tradisional. Adik-adik, seperti pada kuliah sebelumnya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan sejahtera, sehat, sehingga pemerintah negara Indonesia bertanggung jawab memberi perlindungan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warganya. Nah, obat tradisional adalah merupakan bagian dari sediaan farmasi, dan obat tradisional merupakan kewenangan atau tugas dari negara yang akan ditugaskan kepada apoteker nantinya. Apa sih obat tradisional? Ketika kita melihat Undang-Undang 36 2009, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galinik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, demikianlah definisi dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Nah, definisi lebih jelas dari obat tradisional. Obat tradisional berdasarkan keputusan Badan POM nomor HK 0005/2411, di sana ada 3 jenis kelompok dari obat tradisional. Pertama adalah jamu, kedua adalah obat herbal terstandar, ketiga adalah fitofarmaka. Kita lihat Undang-Undang 36 Pasal 1, Pasal 96 ayat 1, bahwa obat tradisional merupakan sediaan farmasi yang beredar, harus aman, berkhasiat, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat. Pasal 101 ayat 1, masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Sedangkan pasal 108 ayat 1, bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Harus dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, obat tradisional tersebut merupakan bagian dari pekerjaan kefarmasian. Kemudian kita lihat Undang-Undang 36 yang mengatur tentang pasal 1, pasal
94, kemudian 98, 98, 99, pasal 100, 101, 104, 105, 108. Dari semua hal-hal tersebut, ketika kita lihat lebih jauh bahwa kesimpulan yang dapat ditarik adalah kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Salah satunya penggunaan obat tradisional yang mengacu keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, aman, berkhasiat, serta penggunaannya harus secara rasional. Nah, demikianlah kita bisa tarik dari Undang-Undang 36 2009 yang khusus kita lihat pada obat tradisional. Nah, ketika kita ingin tahu lebih jauh, jamu itu apa sih? Jamu bagian dari obat tradisional. Jamu memenuhi kriteria. Pertama, aman, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 2. Klaim khasiat terbukti berdasarkan empiris. Nah, empiris ini tercatat dalam pengobatan atau buku-buku atau dimengerti secara turun-temurun. Nah, kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, meskipun dia secara turun-temurun dipercaya, tapi dalam proses produksinya harus memenuhi syarat mutu. Nah, klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional pada tingkat pembuktian, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Jadi dia hanya berdasarkan pada klaim yang tercatat pada buku-buku literatur tradisional yang sudah berumur lebih dari 25 tahun. Nah, jenis klaimnya penggunaan diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk. Nah, ini artinya menyatakan bahwa jamu itu secara tradisional dimanfaatkan. Nah, sesuai dengan setujui dalam pendaftaran nantinya. Kita lihat obat herbal terstandar. Jadi sediaan bahan alam yang telah terbukti keamanan dan khasiatnya secara ilmiah pada uji preklinik. Bahan bakunya telah distandarisasi. Nah, di sini ada dua hal yang menjadi kunci. Yang pertama adalah ada bukti ilmiah yaitu uji praklinik, yaitu uji khasiat farmakologinya dibuktikan berdasarkan klaim praklinik yaitu uji pada hewan. Yang berikutnya adalah bahan baku yang digunakan harus terstandar sehingga OHT memenuhi kriteria aman, memenuhi syarat yang ditetapkan, klaim yang dibuktikan berdasarkan data ilmiah dan praklinis, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku, digunakan dalam proses produk jadi, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim yang digunakan sesuai pada tingkat pembuktian, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Nah, itu bedanya dari bahan atau obat herbal terstandar. Kita lihat fitofarmaka. Nah, di sini sediaan obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah pada uji praklinik dan diuji klinis. Bahan bakunya telah distandarkan. Jadi, fitofarmaka memenuhi dua standar, praklinis lulus, uji klinis juga harus dikerjakan. Jadi uji klinis fase 1 dikerjakan pada manusia. Nah, demikianlah adik-adik. Nah, di sini pada pasal 4 dikatakan bahwa fitofarmaka harus memenuhi kriteria aman yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim yang dibuktikan berdasarkan uji klinis. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi dan memenuhi syarat mutu yang berlaku. Jenis klaim sesuai dengan tingkat pembuktian yaitu medium dan tinggi. Nah, di sini sudah menggunakan uji klinis. Kita lanjutkan pada kajian dari PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian, bahwa menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, dan obat tradisional.
kosmetik. Jadi obat tradisional di sini dikatakan sebagai sediaan farmasi. Fasilitas produksi sediaan farmasi berupa industri farmasi, obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, dan industri kosmetik. Jadi industri kosmetik merupakan fasilitas produksi. Industri tradisional merupakan fasilitas dari produksi sediaan tradisional. Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Industri obat tradisional dan pabrik kosmetik harus memiliki sekurang-kurangnya satu apoteker sebagai penanggung jawab. Nah, di sini minimal ada satu apoteker khusus pada obat tradisional dan kosmetik. Lebih boleh. Lalu kesimpulannya, di sini dapat ditarik bahwa apoteker menjalankan pekerjaan farmasi, salah satunya pembuatan sediaan farmasi di industri obat tradisional, memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Nah, itulah tugas secara menyeluruh dari seorang apoteker berdasarkan PP 51. Kalau kita lihat Permenkes 246 tahun 90 tentang izin industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Di sini dikatakan bahwa IOT, industri obat tradisional adalah industri yang memproduksi obat tradisional dengan total aset 600 juta, mungkin lebih sekarang ini, dengan harga termasuk tanah dan bangunan. Kemudian, obat tradisional dengan tujuan edar, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, terlebih dahulu harus terdaftar sebagai persetujuan Menteri, kecuali obat tradisional hasil industri kecil, IKOT, usaha jamu racikan, dan usaha jamu gendong. Nah, di sini kecuali usaha jamu racikan dan jamu gendong itu harus tidak terdaftar pada menteri, bisa hanya terdaftar di Dinas Kesehatan. Nah, kita lihat Permenkes 06 2012 merupakan perbaruan dari Permenkes sebelumnya tentang industri dan usaha obat tradisional. Fasilitas obat tradisional menyangkut industri usaha obat tradisional, yang mana industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam (YEBA), usaha obat tradisional yang terdiri dari usaha obat tradisional UKOT, kemudian usaha mikro obat tradisional UMOT, usaha jamu racikan, dan usaha jamu gendong. Nah, itulah jenis-jenis dari fasilitas industri yang obat tradisional yang diatur. Kemudian di sini penyelenggaraannya harus memenuhi dan menjamin mutu khasiat dari obat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau kita lihat Kapom 12/2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional, di sini menyatakan bahwa mutu produk jadi meliputi parameter uji organoleptik, kadar air, cemaran biologi, aflatoksin total, cemaran logam berat, kemudian keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, pH, bahan tambah sesuai dengan bentuk sediaannya dan penggunaannya. Penggunaan bahan tambahan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semua diatur sesuai dengan syarat dari mutu obat tradisional. Kita teruskan. Nah, kita lihat Undang-Undang Nomor 5 tentang industri dan juga perturunannya, yaitu Permenkes nomor 06 2012 industri
dan usaha obat tradisional. Berdasarkan kajian pasal-pasal yang dicantumkan, di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa pendirian obat tradisional harus memenuhi lokasi yang bebas dari cemaran dan tidak mencemari lingkungan untuk menjamin keamanan dan khasiat, manfaat, dan mutu obat produk obat tradisional yang dihasilkan oleh industri obat tradisional wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh izin pendirian oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Nah, itulah ketentuan yang kita bisa ambil bahwa ada beberapa yang tidak perlu izin, hanya usaha jamu gendong dan jamu racikan. Nah, kita lihat Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Di sini pasal-pasal yang mengatur kesimpulannya bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berasas pada manfaat, keadilan, kesinambungan, keamanan, keselamatan konsumen dengan tidak memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita wajib, karena kita menjual barang dan jasa, harus memenuhi kaidah dari undang-undang tentang perlindungan konsumen. Mari kita lihat pada Permenkes 3 2010 tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Nah, apa itu dia? Ini adalah pasal-pasal yang mengatur saintifikasi jamu adalah suatu pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan, harus melalui kriteria aman. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris yang ada dan memenuhi persyaratan mutu dengan tujuan untuk memberi landasan ilmiah atau evidence base penggunaan dari jamu secara empiris. Ruang lingkupnya yang diutamakan adalah preventif, promotif, dan paliatif. Nah, ini tujuan dari saintifikasi jamu. Jadi jamu yang tadinya berdasarkan hasil kajian tradisional, bukti-bukti tradisional, kemudian disaintifikasi, diberikan kepada pasien, kemudian diuji, diamati hasil dan efeknya. Hasil dan efeknya dikumpulkan, kemudian dicatat. Ini sebagai saintifikasi jamu untuk mengumpulkan bukti evidens dari ramuan jamu secara tradisional. Nah, kita lihat Perkapom 2005 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, di sini pendaftaran obat tradisional meliputi 2 tahap yang menyatakan bahwa dokumen lengkap, memuat kebenaran semua data informasi yang tercantum serta dalam dokumen tersebut. Nah, kita lanjutkan. Pada PP 72/98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, di sini kita lihat bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicabut izin edarnya dilakukan penarikan kembali yang dilaksanakan badan usaha memproduksi obat, pengedar sediaan farmasi dan alat kesehatan. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika tidak memenuhi standar, maka bisa dicabut atau ditarik izin edarnya. Di sini dapat dilihat bahwa PP yang ini mengatur bagaimana sediaan farmasi harus dijamin mutunya dan bagaimana sediaan farmasi dan alat kesehatan dijaga mutunya dan ditugaskan kepada apoteker. Permenkes 07/2012 tentang registrasi obat tradisional. Nah, kita bisa lihat pasal-pasal yang terlibat. Simpulannya adalah registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat tradisional yang telah memenuhi persyaratan
keamanan, mutu obat, dan herbal farmakope herbal Indonesia dengan menerapkan CPOTB untuk mendapatkan izin edar serta dituangkan dalam sertifikat CPOTB. Nah, disinilah adik-adik bisa lihat bahwa registrasi tujuannya adalah mengawal mutu dari suatu sediaan, di mana jika semua persyaratan dalam proses produksi dan kualitas mutu sudah terpenuhi yang ditunjukkan berdasarkan bukti sertifikat CPOTB, baru diizinkan untuk melakukan registrasi. Perkapom 12/2014 tentang syarat mutu obat tradisional. Nah, di sini ruang lingkup persyaratan mutu obat tradisional meliputi bahan baku, produk jadi, sebagaimana tercantum dalam materia Medika Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia, meliputi parameter uji organoleptik, kadar air, cemaran mikrobiologi, aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, pH, bahan tambahan sesuai dengan bentuk sediaan dan penggunaannya. Nah, selanjutnya Perkapom nomor 25/2021. Nah, ini berhangat keluar yang mengatur tentang CPOTB. Jadi sebelumnya sudah ada Perkapom tentang CPOTB, cuman di sini peraturan BPOM diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bapak hanya ambil di sini bahwa CPOTB yang selanjutnya disingkat dengan CPOTB. Jadi cara pembuatan obat tradisional yang baik adalah suatu aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, itu dari tujuan dari Peraturan BPOM RI 25/2012. Nah, di situ tentang yang diatur adalah CPOTB, kemudian meliputi manajemen mutu, pengawasan mutu, personalia, pembuatan analisis berdasarkan kontrak, bangunan fasilitas peralatan, penyiapan dan pengiriman obat tradisional, kemudian sanitasi, higien, penanganan keluhan, penarikan produk, dokumentasi, inspeksi diri, dan produksi. Nah, di sini kombinasi antara QC/QA dan Quality Management System. Nah, tujuannya adalah menghasilkan produk obat tradisional yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Adik-adik, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Kita lihat Farmakope Herbal Indonesia. Nah, ketika adik ingin melihat obat herbal, tentunya obat tradisional yang juga termasuk di dalamnya adalah obat herbal, acuan standarnya adalah Farmakope Herbal Indonesia. Nah, di sini mengatur tentang monografi umum dan metode standarisasi dari setiap bahan simplisia dan ekstrak. Tujuannya adalah standar persyaratan bahan baku untuk produksi obat tradisional dijadikan acuan dalam melakukan standarisasi bahan-bahan obat tradisional. Akhirnya, Bapak bisa simpulkan bahwa kewajiban dan tugas dari seorang apoteker, kewenangannya pertama bertanggung jawab atas perencanaan proses perizinan pendirian suatu industri obat tradisional, apapun ada di dalamnya, dan berbagai jenisnya. Berikutnya, apoteker bertanggung jawab pada proses produksi obat tradisional yang meliputi perencanaan produksi, kegiatan produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Apoteker bertanggung jawab dalam proses registrasi obat tradisional dan memastikan sediaan obat tradisional telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, demikianlah
kajian dari perundang-undangan khusus yang mengatur tentang obat tradisional atau industri obat tradisional. Terima kasih adik-adik sudah menyimak video ini dengan detail. Jangan lupa subscribe dan like-nya, edarkan video ini kepada teman-teman adik-adik yang membutuhkan sebagai bahan pembelajaran undang-undang agar lebih mudah dalam pemahamannya. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.